Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Sehat Ibu hari ini kan, Bu? Puji Tuhan, saya sehat, Bu. Sudah makan siang kan, Bu? Sudah, Bu. Oke. Kemarin Ibu menelepon saya. Apakah kendala yang Ibu rasakan, Bu? Makanya Ibu menelepon saya. Iya, Bu. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang masalah siswa saya. Masalah, Bagaimana dengan siswa Ibu? masalahnya, siswa saya itu, saya lihat motivasi belajarnya sangat rendah, Bu. Di mana mereka lebih suka tidak ada guru mengajar di kelas. Terlihat dari eh, saya selalu masuk, saya bilang, "Nah, nanti ketika guru lain atau awal pelajaran, kalian sapu dulu. Ibu mau kelas bersih, baru ibu masuk. Nah, setelah bersih, tolong panggil ibu gitu. Kalau ada kelas yang muridnya, ketua kelasnya aktif dan mau belajar, dia akan memanggil gitu. Tapi kebanyakan dari beberapa kelas itu tidak memanggil. Akhirnya saya tetap datang ke kelas. Kelasnya belum disapu bersih, mereka pada main-main, terkhusus main HP gitu. Itu yang kadang-kadang dilema yang saya rasakan, Bu. Oke, baik, Bu. Dengan permasalahan Ibu tersebut, apa rencana Ibu untuk mengatasi motivasi belajar siswa yang rendah itu, Bu? Ya, rencana saya, eh, saya membuat mereka memberikan materi tentang motivasi dan menunjukkan contoh-contoh yang konkret, ya, mulai biografi orang-orang sukses. Nah, kemudian juga saya memutar film dari YouTube, ya, memakai proyek slide, eh, film motivasi bagaimana, seperti contohnya film Horas, film Oke. Jembatan Pensil. Nah, setelah menonton itu, saya kembali memotivasi anak-anak itu eh, dengan contoh-contoh itu. Kemudian juga saya mengajak mereka saling berinteraksi, dan juga kadang-kadang saya kalau yang susah sekali saya akan lakukan dengan mengkonseling mereka. Baik, Bu. Terima kasih. Dengan Ibu membuat rencana seperti itu, adakah hambatan yang mungkin menghalangi Ibu dalam mengatasi motivasi belajar siswa yang rendah tersebut, Bu? Ya, pasti ada ya, Bu, hambatan. Apalagi kita bilang kalau masa SMP itu masa anak-anak puber, ya. Terkadang hal ini mereka dengarkan. Waktu kita ngomong, ya 1-2 hari, begitu. Nanti di minggu-minggu berikutnya ketika kita mungkin banyak kesibukan di luar, sudah berulang kembali gitu. Jadi memang anak-anak ini perlu perhatian khusus gitu. Nah, hambatannya ya terkadang itu tadi karena kesibukan sebagai guru, ya, terkadang-kadang waktu untuk mengontrol mereka hanya sebatas waktu di kelas saja gitu. Iya, Bu ya. Selanjutnya, Bu, jika dalam Ibu membuat rencana itu ada hambatan yang menghalangi Ibu, adakah solusi yang lain Ibu gunakan untuk mengatasi siswa yang motivasi belajar rendah tersebut, Bu? Solusi lain seperti yang saya kasih tahu, ya tetap menghargai mereka, tidak memarahi mereka ketika mereka tidak sesuai dengan keinginan anak saya, namun tetap berusaha mencari penyebab apa yang Hmm, buat mereka tidak termotivasi belajar. Itu yang saya kira eh, hal dari yang tadi sudah saya sebutkan, Bu, di pertama tadi. iya, Bu, iya. Dengan begitu, Bu, adakah Ibu berkonsultasi dengan orang tua dalam menghadapi motivasi belajar siswa itu yang rendah, Bu? Atau adakah kolaborasi kolaborasi dengan guru, dengan orang tua atau
dengan yang lainnya gitu Bu? Ya, kalau berkolaborasi dengan orang tua, memang masih saya lakukan ketika anak itu yang tingkat motivasinya sangat rendah. Artinya ada PR nggak dikerjakan, ya. Ketika di kelas pun disuruh mencatat, misalnya ada tugas yang harus dikerjakan, diskusi, dia mau tidak terlibat. Nah, itu pastilah saya akan memanggil orang tuanya untuk juga mengetahui apa aja yang dilakukan anak ini di rumah gitu. Jadi kalau memang anak itu sangat berkesan, dalam arti semangatnya untuk belajar tidak ada dan banyak guru mata pelajaran juga mengeluh tentang si anak, itu pasti saya akan panggil orang tuanya dan saya akan berhenti anak ini. Ya, baik Bu, dalam hambatan ini haruslah orang tua ikut campur atau ambil bagian dalam mendidik anak-anak ya Bu ya. Dengan begitu Bu, apakah orang tua setuju dengan rencana Ibu dalam mendukung atau memotivasi belajar siswa yang rendah tersebut Bu? Maaf Bu, tadi agak ribet, belum bisa diulang. Oh ya, begini Bu, tadi kan sudah berkonsultasi dengan orang tua. Nah, jadi orang tua tersebut apakah setuju atau mendukung dan memotivasi rencana yang Ibu berikan kepada anak-anak dalam memotivasi belajar siswa yang rendah? Pasti ya, tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya sukses. Jadi satu sisi memang ada orang tua ini nggak suka kalau anaknya kita kasih tahu yang jelek-jeleknya gitu. Iya, iya, Tapi pasti Bu. dengan cara kita menyampaikan, cara kita bukan menjudge si anak, untuk sampai hari ini orang tua itu welcome ya. Dan yang saya ingatkan bersamanya, orang tua itu bilang sebisa mungkin mereka belajar, tapi memang faktor ekonomi selalu terkendala dengan faktor ekonomi. Kadang orang tua itu bilang, saya bekerja Bu, saya harus keluar kota atau dari pagi sampai sore harus di ladang gitu. Itu kadang-kadang yang jadi kendala, tapi untuk misalnya mendukung anaknya sukses, pasti akan betul-betul mendukung. Oke, baik Bu. Bagus sekali jawabannya Bu ya. Setelah itu Bu, apalah dukungan dan motivasi yang Ibu berikan kepada siswa tersebut Bu? Dalam mendukung motivasi belajar siswa yang sangat rendah di sekolah. Dukungan yang saya berikan adalah sekarang kan nggak ada ya Bu prestasi, rankingan gitu. Tapi saya pribadi memang di antara 12 kelas, saya pribadi itu kebetulan kami punya yang namanya iuran kelas. Nah, walaupun tidak ada rankingan Bu, saya tetap mengurutkan nilai rata-ratanya kalau sudah ujian kan. Jadi yang saya lakukan adalah kalau untuk prestasi dia rapot, saya akan memberikan hadiah. Dan kami sudah sepakati di kelas, dari uang iuran itu dibelikanlah hadiah untuk yang peringkat. Ya. Dan itu memotivasi saya adalah dengan itu tadi, mendekati si anak, ya, kemudian memberikan kata-kata positif buat dia. Artinya kamu itu ganteng, kalau kamu lebih pintar, pasti ganteng kamu tambah. Banyak cewek-cewek nanti suka sama. Jadi itu yang selalu saya lakukan untuk biar nambah semangat anak-anak didik ya Bu ya. Iya, biar dia senang. Baik Bu. Dengan begitu Bu, adakah Ibu melibatkan guru yang lain atau kepala sekolah atau warga sekolah yang lainnya Bu dalam memberi motivasi belajar siswa ini Bu? Ya pastinya ada ya Bu, terkhusus wali-wali kelas gitu, wali-wali kelas. Tapi seperti saya bilang tadi Bu, itu yang menjadi bahan diskusi kami juga dengan guru-guru lain, dimana misalnya saya katakan dengan
anak-anak yang X lah kita katakan. Itu Oh, pasti benar-benar kami berkolaborasi bagaimana untuk mendidik anak ini menjadi sesuai harapan kita. Ya, kita tahu kalau seorang guru pasti harapan kita anak itu menjadi anak yang lebih baik dalam baik. karakter maupun dalam prestasi. Iya, luar biasa sekali jawaban Ibu ya, Bu. Semoga anak bisa menjadi sukses untuk kedepannya dengan didikan Ibu. Amin. Dengan dukungan dan motivasi yang Ibu berikan kepada anak tersebut, apakah ada yang sudah mencapai tujuan yang sudah terrealisasi yang Ibu berikan, Bu? Yang tujuan realisasi, ya banyak anak kami yang tamat. Kalau memang dia mau mendengarkan apa yang kita bilang, saya melihat mereka sampai jenjang kuliah, bahkan ada yang kuliah di USU gitu ya. Walaupun kami masih tahap SMP. Terkhusus saya melihat bahwa ketika saya mengarahkan anak kelas 9 itu untuk tidak mengambil yang namanya SMA kalau mereka malas belajar, ambillah SMK, sehingga dari SMK kalaupun kalian tidak melanjut, ada skill yang kalian dapatkan. Jadi saya melihat anak-anak itu ada yang mengikuti apa yang saya katakan. Dan seperti contoh, seperti saya bilang ketua OSIS, waktu di awal ketua OSIS prestasinya sangat menurun di luar 10 besar. Tapi saya ngomong, saya memotivasi dia kembali ke peringkat 2 di kelasnya. Berarti sangat mendukung kali motivasi dari guru-guru ya, Bu ya, agar anak bisa sukses ya. Benar, Bu. Baik, Bu, kita sudah banyak berbincang-bincang, berbicara dan berdiskusi. Jadi dengan diskusi ini, dengan diskusi tersebut, adakah manfaatnya bagi Ibu ketika kita berdiskusi ini, Bu? Sangat bermanfaat ya, Bu. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, kembali menyegarkan saya, mengingatkan saya ketika saya juga tadi mengatakan dilema untuk memotivasi anak ini. Tapi dengan pertanyaan Ibu, saya kembali diingatkan, oh saya sudah lakukan ini dan harus lebih lagi dari ini akan saya lakukan gitu, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Berarti kita sudah banyak berdiskusi. Semoga Ibu juga tetap semangat dalam mendidik anak bangsa kita, terutama di sekolah Ibu. Semoga Ibu juga tetap sehat, tetap sabar, tetap kuat dalam menghadapi proses belajar yang ada di sekolah Ibu ya. Ya. Terima kasih untuk diskusi kita hari ini, Bu. Apabila Ibu atau ada waktu lain lagi atau ada permasalahan lagi, boleh meneleponi atau mengabari saya, Bu ya, biar agar kita juga bisa berdiskusi lebih banyak lagi. Iya, siap. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Terima kasih juga buat waktunya, Bu. Baik, Bu. Selamat siang ya, Bu. Ya.